Minggir! Minggir, minggir! Cepat minggir! Awas. Cepat minggir! Gawat, akan tabrakan. Nenek, cepat lari. Dia mati atau tidak? Ditabrak, kalau tidak mati pasti cacat. Sistem mengikat diri sedang perbaiki tubuh inang. Bukan aku yang tertabrak. Kenapa aku baik-baik saja? Sistem hampir selesai. Sistem? Kau jangan bilang ini seperti di novel-novel itu. Dikelilingi wanita cantik tidak terkalahkan di dunia dan bisa menghasilkan uang dengan mudah. Kalau begitu, bukankah itu luar biasa? Ini kan karakter yang kumainkan di game. Oh, kau? Jadi kau sistemku? Kok kayak begini? Inangku seharusnya selalu super ganteng. Aduh, aku salah orang rupanya. Hei, kau mau apa? Mau pergi kemana? Cepat lepaskan aku. Tidak bisa. Padahal kau baru saja berhayal begitu lama. Kalau kau pergi begitu saja, bukankah aku rugi? Tidak bisa. Kau tidak boleh pergi. Aku sistem khusus wanita yang fokus pada kehamilan. Kak, dengan kondisimu ini, tidak mungkin hamil. Kalau tidak coba mana tahu. Aku tidak peduli. Pokoknya aku bilang padamu. Kalau hari ini kau tidak bantu aku tidak akan biarkan kau pergi. Baiklah, akan kubantu sekali ini saja. Pemindaian selesai. Sistem bunga terhubung. Sistem bunga? Mulai sekarang rekening bankmu setiap detik akan terima bunga sebesar 1.000. Semakin banyak uang yang kau belanjakan, bunga yang didapat semakin besar. Maksudmu jika aku belanjakan 1 miliar dari kartu bank, rekening bankku akan mendapatkan bunga 1 miliar lagi. Lalu jika aku belanjakan lagi 10 miliar dari rekening, aku akan dapat 10 miliar lagi. Benar, tapi hanya berlaku 3 jam. Waktu 3 jam? Tidak banyak ya? Mau beli apa ya dengan uang segini? Aku tahu. Ambil pesanan antri sebelah sana. Bukan, aku bukan pengantar makanan. Aku mau pesan milk tea. Pesan sendiri. Ukuran sedang atau besar? Sedang atau besar? Aku mau ukuran jumbo. Tambahkan 3 porsi kacang merah, 4 porsi susu kedelai, 5 porsi cincau, 6 porsi mochi, 7 porsi puding, 8 porsi taro. Tuan, Anda yakin? Ini hampir tidak muat lagi. Tambahkan 2 porsi topping boba dan 3 porsi ketan hitam. Terdeteksi pengeluaran 170.000. Level akun meningkat 170.000 per detik. Ya ampun, berapa banyak yang dibelanjakan, seberapa banyak bunganya. Cepat pergi. Ini pusat perbelanjaan kelas atas. Kalian mampu apa belanja di sini? Tidak mampu kan? Sombong sekali. Banyak sekali orangnya. Siapa nih? Tapi kalau pada bisa membantuku untuk berbelanja... Cepat pergi dari sini. Satpam! Tunggu dulu. Semua belanjaan orang yang ada di sini, aku yang tanggung. Semuanya, saudara-saudari, pria, wanita, tua, muda, para pengunjung kalian. Mulai sekarang, aku hanya memberi kalian waktu 1 jam. Semua belanjaan, aku, Tuan Muda Chan, yang akan membayarnya. Kalian bebas belanja sepuasnya. Belilah sepuasnya. Semakin banyak kalian beli, semakin senang aku. Oke. Ayo. Cepat. Kita ambil. Tuan Chen, bolehkah aku membeli lipstik? 1 batang mana cukup. Beli semuanya. Ini Tuan keren Chen, ya. boleh aku belanja seperti itu? Beli apanya? Sekalian beli tokonya. Ayo belanja Ayo, cepat, sepuasnya. cepat. Beli sampai puas. Beli sebanyak-banyaknya. Akun naik level 1 juta per detik. Akun naik level 10 juta per detik. 30 juta per 30 detik. juta. 50 juta per 50 juta. detik. Ayo terus 100 belanja. juta Terus. per detik. Selamat. Akun Anda naik level 1 miliar per 1 detik. miliar. Masih tersisa 1,5 jam. Tapi rekening bankku hanya bertambah 1 miliar per detik. Ini masih sangat jauh dari orang terkaya di dunia di mana aku bisa menghabiskan uang ini. Bagaimana ya?
Halo, Bu. Halo, Chenmo, kau di mana? Calon jodohmu sudah menunggu selama 5 menit. Kalau kau tidak datang, jangan anggap aku ibumu lagi. Bukan. Kencan buta? Mengganggu waktuku mencari uang. Kenapa? Apa kau harus antar makanan? Atau takut gajimu dipotong karena terlambat? Benar juga sih, orang sepertimu cuma pekerja rendahan. Sebulan tidak menghasilkan banyak uang. Tapi harus bekerja sangat keras seperti kuda beban. Sungguh kasihan. Nona Cho, aku ada urusan mendesak. Bagaimana kalau kita langsung ke intinya? Kalau begitu dengar baik-baik ya. Mobil di bawah 1 miliar aku tidak mau naik. Rumah di bawah 5 miliar aku tidak mau tinggal. Tas yang bukan merek Hermes, aku tidak mau pakai. Cincin berlian di bawah 10 karat, aku tidak mau kenakan. Perhiasan, aku maunya dari emas murni. Untuk makan jangan bawa ke tempat seperti ini lagi. Setidaknya harus restoran Michelin. Jadi kau ini wanita matre ya? Siapa yang kau sebut matre? Aku ini sosialitas sejati. Lihat ini. Tempat-tempat yang kau kunjungi, semua venue kelas atas. Lihat. Begini, Nona Cho. Materialitis itu bagus. Sungguh bagus sekali. Hah? Nona Chow, aku benar-benar sudah kehabisan akal. Bisakah kau membantuku? Tolong bantu aku menghabiskan uang. Orang ini gila ya? Tidak. Aku harus cepat lari. Itu apa? Hei! Nona Chow, aku tahu kau mungkin tidak percaya. Tapi kalau bisa bantu aku menghabiskan uang dalam 1 jam, aku akan beri 1 miliar. Berapa? 1 miliar? Alipay terima pembayaran 1 miliar. Jangan-jangan orang ini benar-benar orang kaya yang tersembunyi. Sekarang percaya kan? Ini hanya uang muka. Kalau kau bisa bantu aku menghabiskan lebih banyak uang lagi, aku akan transfer 1 miliar lagi. Wah. Aku pegang kata-katamu. Hei, kau bawa aku ke pusat kapal pesiar untuk habiskan uang di sini? Jam tangan mewah semahal apapun harganya hanya miliaran. Mobil mewah sebagus apapun tidak lebih dari puluhan miliar. Tapi kapal pesiar ini berbeda. Batas harganya hanya tergantung pada saldo rekeningmu. Ada 2 orang lagi yang cuma mau foto-foto untuk dipamerkan di Instagram. Jangan bicara begitu. Siapa tahu mereka mau beli kapal pesiar. Mana mungkin? Coba lihat laki-laki itu. Seluruh pakaiannya tidak sampai 100.000. Dan perempuan itu membawa tas palsu. Jelas dia cuma sosialita palsu. Kenapa? Tidak percaya? Ayo, lihat bagaimana aku menguji mereka. Kau membuatku tidak sabar. Ayo. Let's go. Anda berdua ingin membeli apa? Beli kapal pesiar. Aku tahu, makanya aku tanya Anda ingin membeli yang seperti apa. Beli kapal pesiar. Sudah kuduga. Bahkan pengetahuan dasar tentang kapal pesiar saja tidak tahu. Masih mau beli kapal pesiar. Biar ku beritahu ya, kapal pesiar itu berdasarkan fungsinya bisa dibagi jadi kapal rekreasi, kapal bisnis, kapal balap, kapal memancing. Berdasarkan tenaganya bisa dibagi menjadi kapal tanpa mesin, kapal layar, dan kapal bermotor. Kau bahkan tidak tahu hal ini, masih mau beli kapal pesiar. Cepat pergi sana, kami tidak melayani orang miskin di sini. Buat apa aku perlu tahu semua itu? Yang ku sebutkan tadi, kenapa aku tidak beli semuanya saja? Apa katamu? Kau mau beli semuanya? Hei, bisakah kau jadi penasehatku? Bisa saja. Tuan, silakan lewat sini. Hei, kapal yang itu. Dasar gila. Halo Tuan Chen, saya akan memperkenalkan beberapa model kapal pesiar yang paling laris di sini. Yang ini adalah Azimut S7 dari luar negeri. Harganya 2 miliar 400 juta. Panjangnya 27 meter, lebarnya 5,5 meter. Dan kedalaman air yang dibutuhkan 1,75 meter. Dilengkapi dengan 3 motor listrik torsi besar. Kecepatan bisa mencapai 34. Mahal sekali. Nona, bisakah kau beri diskon? Diskon 10%. Diskon 10%? Sepertinya masih kurang ya. Diskon 15%, Tuan, tidak boleh kurang. Diskon apa? Apa kalian punya kapal pesiar yang lebih mahal dari ini? Lebih mahal? Oh, model San Lorenzo ini juga sangat populer. Spesifikasinya, aku tidak peduli spesifikasinya. Langsung saja katakan harganya berapa. 4 miliar 900 juta. Murah sekali. Yang ini harganya 5 miliar 600 juta. Apa dia lebih mahal lagi?
Ini 7 miliar 800 Terlalu juta. murah. 9 miliar 800 juta. Masih terlalu murah. Tunjukkan padaku kapal pesiar paling mahal yang kalian punya di sini. Yang ini, Tuan. BHP Bilinton dari Italia. Edisi terbatas 5 unit di seluruh dunia. Harganya adalah 300 miliar 670 juta. Ini lumayan. Aku ambil yang ini. Baik, saya menyiapkan kontraknya. Oh iya. Jadi kau bilang edisi terbatas berapa unit? 5 unit. Oh, kalau begitu aku ambil ke-5 unitnya. Hei, apa dia beli kapal pesiar yang paling murah dan dia masih minta cicilan? Kau gila ya? Kenapa memukulku? Tolong hormati klien saya. Kalau tidak, akan saya laporkan ke manajer. Sebenarnya dia membeli apa sih sampai kau menjelat seperti ini? Baiklah, akan kuberitahu apa yang dia beli. Dia membeli BHP Bilinton dan dia beli 5 unit. 5 unit BHP Bilinton? Itu artinya bonusnya saja 50 miliar. Habis sudah bonusku. Hilang. Tuan Chen, mulai hari ini saya asisten kapal pesiar pribadi Anda. Mulai sekarang, apapun yang Anda butuhkan, tinggal menghubungi saya saja. Saya akan menyiapkan kapal pesiarnya. Selamat transaksi selesai. Akun Anda kembali naik level. Sistem meningkat 2 triliun per detik. Bolak-balik seperti ini memang buang-buang waktu. Apa ada cara agar aku bisa diam saja, tapi tetap bisa menghasilkan uang? Tinggal 10 menit lagi. Dengarkan aku baik-baik. Aku membayar kalian mahal untuk memastikan kalian membeli semua saham dari seluruh dunia. Ingat, berapapun biayanya, aku tidak peduli harganya. Ya! Atur waktunya. Hitung mundur. 3, 2, 1, mulai! Lapor Tuan Chen, sudah membeli 1 triliun saham Apple. Lanjutkan. Lapor Tuan Chen, membeli 2 triliun saham Tesla. Beli lagi. Lapor, sudah membeli Gas Teknologi 3 triliun saham. Kurang. Beli lagi. Ayo. Alibaba 4 triliun saham. Beli lagi. Candi Teknologi 7 triliun. Lanjutkan. Techve News 5 triliun Beli saham. lagi. Yamaga 4 triliun 10 Beli triliun. lagi. Lanjutkan. Kurang. Lapor Tuan Chen. Dalam 10 menit, kami telah membeli 3.600 perusahaan global yang terdaftar di bursa. Total nilainya 845 triliun. Berapa? 845 triliun. Tuan Chen, mulai sekarang, Anda adalah pemegang saham terbesar dari 3.600 perusahaan publik. Selamat, pembelanjaan besar selesai. Akun Anda masuk 845 triliun per detik. Untuk pengikatan sistem telah habis. Selamat menempuh kehidupan yang lebih baik. Apa Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu? Aku ingat namamu, siapa? Wang Feng. Mulai hari ini, semua yang dimiliki perusahaan aset, semuanya kau yang urus. Apa? Anda menyerahkan semua uang untuk aku kelola? Kau tidak mau? Tidak, Direktur Chen, jangan khawatir. Saya pasti akan mengikuti semua arahan Anda. Siap melayani kapanpun yang Anda butuhkan. Lusa semua tidak usah bekerja. Sekarang bubar.
845 triliun. 845 triliun. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku benar-benar hebat. Jelaskan situasi saat ini. Baik, Busu. Kawasan perumahan kita di daerah timur, area perumahan nomor 2, dan area perumahan nomor 3 mengalami protes besar dari warga. Sekarang, semua proyek terpaksa dihentikan sementara. Busu, di pinggiran barat kota komunitas masa depan yang baru kita serahkan juga mengalami pemadaman listrik dan air dalam skala besar. Ribuan pemilik rumah mulai menuntut hak mereka, meminta pengembalian dana dan kompensasi. Bukan cuma itu. Semua bisnis di bawah grup Su juga mengalami situasi darurat. Rantai pendanaan sudah benar-benar putus. Kita sama sekali tidak bisa mengatasi krisis kali ini. Busu, ini jelas grup Su yang sengaja menekan grup Su kita. Bagaimana kalau ibu mengalah pada Tuan Muda Su saja? Benar, Busu. Target Tuan Muda Su adalah Anda. Jika Anda setuju menikah dengan Tuan Muda Su, masalah grup juga akan terselesaikan dengan sendirinya. Kalian semua diam. Busu membayar kalian gaji tinggi untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk mendorong Busu ke jurang api. Uang sebanyak ini mau kupakai untuk apa ya? Pengantar yang terhormat, Anda masih memiliki satu pesanan. Ya sudah, harus tetap diantar. Jalani pekerjaan sepenuh hati. Semua pekerjaan itu baik. Semua bisa kulakukan dengan baik. Ayo. Kalian semua jadi bisu. Bukannya kalian sekelompok ahli bisnis. Tidak bisa berpikir bagaimana solusinya. Memalukan. Hei, pesanan makananmu sudah sampai. Sudah tidak ada waktu, maaf. Hah? Berani-beraninya matikan teleponku. Dulu aku jadi kurir, kau cuek bebek. Sekarang aku sudah jadi miliarder. Kubuat kau tidak akan bisa menggapaiku. Ya, itu aku. Aku menghabiskan 800 triliun. Hei, bocah nakal. Jangan bilang kau itu yang memiliki kekayaan tidak terbatas, tapi sebagai pengantar makanan. Bukan, ini pesanan terakhirku. Setelah ini aku berhenti. Seperti kata pepatah, lakukan pekerjaan dengan serius sampai tuntas. Shenmo, aku benar-benar sibuk sekarang. Begini saja, setelah masalah ini selesai, aku akan atur pertemuan dan mengundang beberapa teman kita. Tolong antar dia. Bukan. Tuan Chen, silahkan lewat sini. Kenapa aku tidak bisa menjelaskannya? Ayo cepat. Ayolah, percaya padaku. Aku bukan pengantar makanan. Ayo sana. Halo, Halo? Apa ini Su Chingsu dari grup Su? ini siapa ya? Dengar ya, Aku bisa membantumu. tapi kau perlu menunjukkan padaku nilai dirimu. Kau harus layak untuk investasiku. Anda orang yang menyelamatkan keuangan global hari ini ya? Ingat ya, Jangan kecewakan aku. Oh, Busu. Rekannya perusahaan baru menerima dana yang sangat besar. Sebesar 100 triliun. Busu, perusahaan kita terselamatkan. 100 triliun itu banyak kan? Kau sekarang juga pergi ke kawasan perumahan nomor 2 dan 3, bujuk dan evakuasi penduduk. Berapapun kompensasi relokasi yang mereka minta, penuhi saja. Keluarkan 1 triliun untuk perbaiki seluruh pipa air, listrik, dan gas di pinggiran barat. Baiklah. Bagus sekali, grup Su terselamatkan. Tapi, kenapa orang penting itu tiba-tiba ingin berinvestasi padaku? dengar ya. Aku bisa membantumu. Tapi kau harus membuatku melihat nilai dirimu. Kau harus layak untuk investasiku. Dia bilang ingin lihat nilai diriku. Jangan-jangan dia ingin aku jadi mainannya. Tidak boleh. Aku harus jelaskan. Aku bukan wanita begitu. Tapi kalau aku tidak dapatkan investasi itu, aku bukan hanya tidak bisa menjaga seluruh grup Su. Bank yang dikeluarkan negara. Cepat panggil polisi dan tangkap dia. Memanipulasi? Apa maksudnya? Ini kartunya. Kami sudah mencoba banyak mesin verifikasi, tapi tidak bisa memverifikasi dana di kartunya. Jadi,
Kau yang memaksa verifikasi tadi. Iya, aku... Paman Long, kenapa kau memukulku? Memukulmu masih terlalu ringan. Kau tahu tidak, memverifikasi tanpa izin rekening bank tingkat SSS itu tindakan kriminal. Tingkat SSS? Itu tidak mungkin. Kartu level seperti ini hanya dimiliki beberapa orang penting di seluruh dunia. Paman Long, lihat penampilannya ini. Apa dia terlihat seperti orang penting? Apa Anda yakin tidak salah? Cara berpakaian anak muda ini memang tidak seperti orang penting. Nak, kartu ini milikmu? Iya, milikku. Kalau begitu ayahmu adalah... Bukan orang penting. Pekerja biasa. Lalu ibumu adalah... Rekan kerjanya. Aneh. Mungkinkah kartu ini hasil curian? Hei, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi kartu ini memang benar-benar milikku. Tenanglah, sebelum fakta terungkap, aku tidak akan menuduh siapapun. Tentu saja, aku juga tidak akan melepaskan penjahat manapun. Rekening bank tingkat SSS dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah terbaik di dunia. Dengan pengenalan wajah, semuanya akan menjadi jelas. Silakan, anak muda. Kak Chenmo. Tidak apa-apa. Hari ini aku keren sekali. Silakan. Peringatan, verifikasi gagal. Lihat kan? Paman Long, lihat kan? Apa yang kubilang benar. Dia memang penipu. Cepat tangkap dia. Sekalian periksa orang tuanya juga. Aku curiga satu keluarga mereka penipu semua. Bukan begitu, Tuan Yu. Suje yang memaksa melecehkanku. Kakak Chenmo melindungiku, makanya jadi begini. Dia bukan penipu. Masalahmu dengan Suje adalah perselisihan perdata. Aku tidak bisa ikut campur, tapi dia diduga memasukkan informasi bank berusaha memanfaatkan celah sistem bank untuk mencuri aset dalam jumlah besar. Aku harus membawanya. Kemari. Tunggu dulu. Pura-pura sakti. Aku tidak percaya kau bisa mendeteksinya. Pemindahan berhasil, verifikasi identitas berhasil. Pemilik rekening Chenmo, level akun SSS, saldo rekening triliunan. Ini tidak mungkin. Paman Long, apa sistemnya error? Tidak mungkin. Sistem tidak mungkin salah. Tuan Chan, maafkan saya. Saya telah lancang. Tuan Yu, tadi ada orang yang mempertanyakan identitasku dan ingin dengan paksa memeriksa informasi rekeningku. Menurutmu bagaimana? Menurut hukum negeri Long, hukumannya penahanan administratif 15 hari. Bagus, lakukan saja begitu. Jangan, Paman Long. Ayahku kan sahabat dekatmu. Di hadapan hukum negara, semua itu tidak berguna. Bawa dia pergi. Paman Long, jangan. Paman Long, jangan. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku. Tuan Chan, karena masalahnya sudah jelas, saya permisi dulu. Ya, selamat tinggal. Bawa dia. Hei, Paman Long. Lepaskan. Sakit. Mobilnya bagus. Manajer Liu. Iya. Tuan Chen, ada yang bisa saya bantu? Kau sekarang cepat bereskan barang-barang. Dan hari ini tidak usah kerja. Anda memecat saya? Kenapa? Kau berani-beraninya membeli mobil untuk wanita cantik. Tindakan yang sangat tidak bermoral. Kalau bukan kau yang pergi, siapa lagi? Tuan Chen, sayangnya Anda tidak bisa melakukan itu. Memangnya kenapa? Tuan Chen, meskipun Anda sangat kaya, saya bukan bawahan Anda. Anda tidak punya wewenang atas saya. Bahkan jika Anda ingin memecat saya, keputusan Anda tidak berlaku. Kak Chenmo, sudahlah. Menurutku, manajer Liu ada benarnya juga. Meskipun kita kesal, kita tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Bagaimana kalau ku bilang, aku adalah pemilik perusahaan mobil mewah ini? Kak Chenmo, kau bilang kau pemilik toko ini? Ya. Ya ampun Tuan Chen, Anda lucu sekali ya. Dengar, perusahaan mobil Tianhao baru saja diakuisisi oleh seorang triliuner. Di seluruh negeri Long. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Tapi Anda ini... Wang Feng, tolong selidiki markas besar mobil Tianhao. Ada seseorang bernama Liu Xian, seorang manajer. Pecat dia sekarang juga. Dalam waktu 3 detik. Terlambat 1 detik, kau juga dipecat. Bukan begitu, Tuan Chen.
Bagaimana kalau begini saja? Jika Anda benar-benar marah, saya akan bertanggung jawab. Saya akan 3, memberi Anda beberapa keuntungan mobil lagi. 2, Tunggu Tuan Chen, apa yang Anda lakukan? 1. Ini dari bos. Halo Tuan Lu. Halo kepalamu, ku beritahu kau. Mulai sekarang kau tidak perlu bekerja lagi. Enyah kau. Tuan Lu, apa maksud Anda? Saya kan orang kepercayaan Anda. Salahkan diri sendiri karena berani menentang bos baru kita. Bos baru? Tidak mungkin. Aku tidak bertemu dengan bos siapapun. Brengsek, aku beritahu kau. Dia berdiri tepat di depanmu. Namanya Chen Mo. Bohong. Benar. Ih, menyebalkan. Tapi setelah beberapa tahun tidak bertemu, kau juga banyak berubah. Benarkah? Bagian mana? Itu maksudku kau jadi lebih cantik. Itu dibanding orang-orang biasa itu, kau jauh lebih menarik. Rasanya seperti tidak bisa menahan diri. Ingin menggigitmu sekali saja. Menggigit sekali. Kau mau kemana? Aku antar ya? Kak Chenmo, kau sudah membantuku hari ini. Aku traktir makan ya? Boleh. Aku janji akan menghabiskan semuanya. Halo ayah, ada apa? Apa? Baiklah, aku akan segera pulang. Warner, ada apa? Kak Chenmo, hari ini aku tidak bisa traktir. Ibuku sakit. Aku harus segera pulang. Mobilku cepat. Aku antar kau. Ayah, mana ibu? Bagaimana keadaannya? Ibu, kau baik-baik saja. Kenapa kalian menipuku? Kalau tidak begitu, kau mana mau pulang? Wah, Xiaowan, ibu sudah menjodohkanmu dengan seseorang. Dia Xiaoshu dari sebelah, dia setuju memberikan mas kawin 300 juta. Apanya yang Xiaoshu? Bu, dia sudah 40 tahun. Dia 20 tahun lebih tua dariku. Aduh, mas kawin 300 juta. Zaman sekarang itu tidak sedikit. Lebih tua kenapa? Yang penting dia baik kepadamu. Aku tidak mau. Mau tidak mau kau harus menikah. Dengar aku, tutup pintunya. Baik. Ibu, percuma halangi pintu. Aku tetap tidak mau menikah. Kau tidak mau menikah? Memangnya kenapa aku tidak mau menikah? Karena aku... Sebenarnya aku sudah punya pacar. Hah? Iya benar. Sejak kapan punya pacar? Baru 2 hari yang lalu. Dan lagi, kalian juga kenal orangnya? Kenal? Siapa? Dia yang dulu tinggal di lantai atas kita itu, Chenmo. Chenmo ya? Aduh, dia cuma dari keluarga buruh. Sama sekali tidak punya masa depan. Kalau dengan si Xiaoshu, sudah masuk ke negeri Long. Kerja di instansi pemerintah. Kerjaan yang menjamin. Mana bisa dibandingkan? Apa mungkin sebanding? Tentu saja sebanding. Chenmo itu sekarang sudah jadi bos besar. Mobilnya saja mobil mewah. Hah? Jadi tadi di bawah yang duduk di mobil sport itu apakah Chen Mo? Iya, itu dia. Mobil sport ya. Aku dengar mobil sport itu yang paling murah saja harganya lebih dari 1 miliar. Suamiku, cepat ajak dia naik sini. Ayo cepat. Tunggu. Jangan pergi, jangan. Kenapa? Bukannya dia pacarmu? Iya, dia memang pacarku. Tapi maksudku, mana ada pacar yang pertama kali datang langsung disambut orang tuanya. Itu kan salah tingkatan. Benar. Kalau begitu cepat jemput dia. Cepat bawa Chen mau masuk sini. Cepat, ayo cepat jemput dia. Ayo, jangan melawan saja. Ayo, iya. Aku pergi. Warner, bagaimana? Ibumu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Bagus, tidak apa-apa, syukurlah. Kau mau tinggal di sini atau kuantar pulang? Kak Chenmo, aku mau minta tolong. Minta tolong apa? Aku mau minta kau berpura-pura menjadi pacar. Hah? Suamiku, menurutmu apa dia itu membohongi kita? Kalau dipikir-pikir, anak nakal itu biasanya punya banyak akal licik. Mungkin saja benar. Lalu bagaimana? Aku punya ide. Begini ya, nanti saat dia datang, kita suruh dia menginap malam ini. Dan aku
akan membuat mereka berdua tidur di kamar yang sama. Besok pagi, aku akan langsung minta uang mahar padanya. Bukankah urusan ini akan beres? Kau ini selalu punya cara. Itu ide bagus, lakukan saja. Ayah, Ibu, Aduh. Chenmo sudah datang. Halo, Chenmo. Halo, Paman. Halo, Bibi. Aduh, kau ini, Chenmo. Kenapa kau masih sungkan begitu? Kami berdua sudah melihatmu tumbuh besar. Benar sekali. Dulu, aku pernah bilang pada ibumu, kalau kau setelah dewasa nanti pasti akan sukses. Iya, benar. Kau masih ngoceh apa di sini? Cepat siapkan hidangan. Aku dan Chenmo akan minum bersama dengan baik. Ayah, Ibu, tidak perlu Iya, repot-repot. Kau ini, aduh, apanya yang repot-repot, Chenmo? Jangan dengarkan ocehannya ya. Mulai sekarang, rumah ini juga rumahmu. Hah? Aku akan masak untukmu. Aduh, Bibi. Chenmo. Kalau begitu aku minum sedikit saja. Chenmo, Iya. kita bersaudara. Ayo minum segelas lagi. Iya. Eh? Tutupnya belum dibuka. Sudahlah, cukup. Ibu, Mulai hari ini kita masing-masing punya panggilan sendiri. Aku memanggilmu ayah dan kau memanggilku. Aku memanggilmu bro. Bro. Ayah, Bro. apa yang Ayah bicarakan? Kenapa kalian jadi saudara? Kau ini. Chenmo, jangan minum lagi. Kalau minum lagi, kau bisa mabuk. Kenapa kau bicara begitu dengan saudaraku, ha? Kau. Aku minum atau tidak, aku bukan urusan kalian para wanita. Benar kan, saudaraku? Iya benar, aduh. Cepat bantu saudaraku bawa dia ke kamar untuk tidur. Tidur. Malam ini kalian berdua bersama saja. Bersama. Wah. Chenmo, di sini sederhana ya. Jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Kalian istirahat saja. Aku janji tidak akan mengganggu. Istri saudaraku, tolong jaga saudaraku ya. Aku pergi dulu ya. Kak Chenmo, malam ini kau tidur di lantai, aku tidur di ranjang. Mana bisa begitu? Kau gadis muda, jelas aku yang tidur di bawah. Hei! Ayo rendam kaki kalian biar mabuknya hilang. Aduh! Oh ya ampun, lihat ini. Ini salahku. Sudah jadi begini. Tidur lebih awal ya. Besok pagi aku akan membereskan kekacauan yang kutimbulkan ini. Aduh. Wah. Istriku memang punya ide. Pergi sana. Bro, aduh. Aduh, Kak Chenmo, boleh aku bertanya sesuatu? Aduh, tanya saja. Kak Chenmo, menurutmu aku cantik tidak? Tunggu, bro. Kenapa kau jadi kemayu begini? Coba kau lihat. Menurutmu aku cantik? Cantik. Bukan, maksudku adalah jika ibuku memaksaku menikah dengan orang lain, aku ingin jadi perempuanmu. Dibandingkan dengan orang lain, menurutku Kak Chenmo pasti orang baik. Tunggu kawan, kau hari Kalau kau tidak mau menikahiku tidak apa-apa. Ini semua keinginanku sendiri. Aku beritahu rahasia ya. Kartu bankku setiap detik bisa bertambah 800 triliunan. Nanti perempuan yang mengejarku tidak terhitung jumlahnya. Berapa banyak orang yang akan diuntungkan. Daripada menguntungkan orang lain, menurutku Kak Chenmo lebih pantas mendapatkan segalanya dariku. Hah? Jangan tidur terus, ayo bangun. Chenmo mana?
Hah? Kenapa pagi-pagi sudah pergi? Bocah ini, aku sudah melihatnya sejak kecil. Tampangnya mencurigakan. Tidak seperti orang baik-baik. Ternyata dia memang bajingan. Tidur dengan putriku langsung kabur. Mas kawin saja belum kuterima. Aku benar-benar Dengarkan kesal. aku ya. Kalau kau membiarkan Chen Mo kabur, kau harus menikah dengan Xiao Shu. Paman, Bibi, kalian sedang apa? Kau, Kak Chen Mo, kenapa kau kembali? Oh, tadi pagi aku pergi terburu-buru. Kemarin aku belum memberikan mas kawin, ya kan? Jadi aku ke bank untuk mengambil uang. Mas kawin? Iya, di sini ada 1 miliar. Ya ampun, 1 miliar? Berat sekali. Astaga. Anakku, kau benar-benar mendapatkan pria yang sangat baik. Disetujui ya. Setelah menerima mas kawin 1 miliar ini, Wanar akan ikut denganku. Dan jangan pernah lagi menjodohkannya dengan siapapun. tidak akan. Mulai sekarang Warner adalah milikmu. Kak Chen Mo, nanti kalau aku sudah menghasilkan uang, aku ganti uangmu. Gadis bodoh, untuk apa kau kembalikan? Karena mulai sekarang, kau Chin Warner adalah wanita milikku. Tuan Chen, kantor pusat perusahaan sudah selesai direnovasi. Silakan Anda periksa. Bagus, bagus. Hanya 3 hari bisa selesaikan gedung sebesar ini. Wang Feng hebat juga. Tuan Chen, terakhir kali Anda berinvestasi 800 triliun di pasar saham dan sudah mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Ini laporan yang kami buat. Sudah, hal kecil seperti ini tidak perlu lapor. Wang Feng, kau tahu kenapa aku merekrutmu? Kenapa, Tuan? Karena aku sangat mempercayaimu. Tuan Chen, tenang saja. Saya pasti akan menjaga perusahaan dengan baik untuk Anda dan membalas kepercayaan yang Anda berikan. Astaga, mudah sekali kau terharu. Sudahlah, ayo kembali bekerja sana. Ayo. Baik. Semuanya kembali. Baik. 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 Mari. Teman-teman, untuk reuni SMA Kota Yun malam ini aku sudah pesan di Hotel Shangxi. Chen Mo, maaf ya kemarin aku tidak punya waktu menemuimu. Malam ini datang ya. Halo, Ching Sui. Kudengar malam ini kau akan menghadiri reuni. Benar, Inang. Apa Tuan tidak ingin aku pergi? Bukan hanya kau harus pergi, tapi aku juga punya persyaratan. Persyaratannya apa? Di dalamnya jangan pakai apa. Jam berapa ini? Kenapa Chingsu belum datang juga? Siapa yang punya nomor telepon Chingsu? Telepon dia cepat. Chenmo, kau punya nomor telepon Chingsu kan? Telepon dia. Si Chingsu itu jangan-jangan dia malu dan tidak berani keluar. Sepertinya nanti batasnya harus dikurangi lagi. Maaf ya semuanya, aku terlambat. Wah, dia bungkus dirinya serapat itu. Jangan-jangan di dalamnya dia beneran tidak pakai apa-apa. Chingsu, kenapa baru datang? Teman-teman sudah agak lapar. Ayo duduk dulu, sini biar jaket aku gantungkan. Jaket? Iya, semuanya digantung di sana. Tidak usah. Aku tidak bisa lepas jaketku. Dokter bilang aku sedang flu, jadi lebih baik berpakaian tebal. Ayo, makan dulu. Sepertinya dia cukup menikmatinya. Bagaimana kalau kita main lebih besar lagi? Dia memang primadona kelas kita kan? Iya, benar-benar. Sekarang juga masih. Ada apa ini? Tiba-tiba panas. Iya, kenapa tiba-tiba panas? Aku berkeringat. Iya, aku juga. Panasnya membuat aku tidak tahan. Ada apa? Kenapa ya? Aduh, Panasnya tidak tertahan. Aduh, AC-nya mati.
Aduh, Cingsu, kau berkeringat banyak sekali. Bagaimana kalau kau lepas jaketmu? Iya benar, semakin banyak keringat, semakin mudah masuk angin. Cepat lepas jaketmu. Benar. Lihat, keringatmu tidak bisa berhenti. Ku bantu lepaskan. Tidak usah. Aku tidak kepanasan. Masa tidak panas? Lihat, wajahmu saja merah. Benar kan, Cingsu? Kami semua peduli padamu. Dengan flu ringanmu ini, jangan sampai membuatmu jadi parah. Kalau kau tiba-tiba pingsan, perusahaan sebesar ini tidak ada yang peduli. Benar, Cingsu. Cepat lepaskan saja. Lihat, di dalam restoran ini kan sangat panas. Ayo, lepas saja. Cepat lepas. Lepaskan ayo, lepas. saja. Ayolah, lepaskan daripada saja. kepanasan. Permisi, aku mau ke toilet dulu. Itu Kenapa dia malah pergi? Aneh sekali. Mau ke toilet? Aku juga mau ke toilet sebentar. Dia juga pergi ke Kenapa toilet. Ada saja. Cingsu? Aduh, ini cuma reuni teman sekolah biasa. Kenapa kau begitu tegang? Kenapa? Chenmo, kenapa ke toilet wanita? Cuma kebetulan lewat saja. Direktur Su sudah kepanasan begini masih pakai baju sebanyak ini ya. Jangan-jangan di dalam kau tidak pakai apa-apa. Menyadarinya ya? Tidak boleh. Tidak ada yang boleh tahu. Bicara apa kau? Aku bukan orang seperti itu. Aku tidak serendah itu sebenarnya. Oh, aku cuma bercanda. Kau malah anggap serius. Ayo. Apa sebenarnya dia tidak menyadarinya? Ayo pulang makan. Dasar mesum. Oh. Keadaan mulai menarik ya. Nah, Sudah kembali. Silakan. Baik, ayo. Kita angkat gelas bersama untuk Su Singsu kita. Satu gelas untuk Ketua Kelas Su. Terima kasih Ketua Kelas Su telah mentraktir kami. Kalian semua terlalu baik. Gelas ini aku persembahkan untuk kalian. Semoga persahabatan kita erat. Bersulang. Ayo. Bersulang. Siapa yang bernama Su Cingsu? Itu aku. Ada apa? Nona Su, ada paket yang sangat besar di luar. Katanya harus Anda yang tanda tangani. Oh, paketku? Apa ya? Kita harus lihat, ya kan? Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Kita lihat. Ayo. Apa ini? Paket apa sih? Untuk Su Cingsu tersayang, mohon diterima. Hah? Ya ampun Cingsu, tuan muda dari keluarga mana ini? Dia benar-benar serius ya, sampai mengejarmu ke sini. Paket sebesar ini? Apa isinya ya? Hei, Cingsu, cepat buka, biar kami bisa melihatnya. Iya. Wah, Cingsu, aku mencintaimu. wah lihatlah, apa itu? Benar-benar Lihatlah, sangat bintang. berkilau. Wah, ini sangat indah. Cingsu, satelit ini kuhabiskan 1 triliun khusus membelinya untukmu. Mulai sekarang, dimanapun kau berada di bumi ini, kau hanya perlu mendongak dan dia akan bersinar untukmu. Sama seperti aku, akan selalu menjadi bintang paling bersinar di langit malam. Ya ampun Cingsu, ini terlalu romantis. Mengharukan sekali. Cingsu, kau sangat beruntung. Benar, Cingsu. Terimalah Tuan Su. Dia hanya melakukan kesalahan kecil yang biasa dilakukan oleh semua pria. Itu semua benar, Cingsu. Selain pria setia seperti Tuan Su, pria mana yang rela menghabiskan 1 triliun untuk wanita yang dicintainya? Terima saja. Iya, itu benar. Cingsu, sekarang kau percayakan perasaanku padamu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Bahkan sampai gunung rata dan langit bumi menyatu, aku tidak akan berpisah darimu. Kau adalah angin. Terima kasih atas semua kebaikanmu. Tapi hatiku tidak bisa berubah sama sekali. Kita tidak cocok. Su Cingsu, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Lepaskan! Kau menyakiti aku! Tidak akan! Kalau kau tidak menerimaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hei, Siapa itu? Sialan! Siapa itu? lama tidak bertemu, Tuan Su yang terhormat. Kau lagi sih? Aku mau tanya hal yang sama.
Aku kasih tahu ya, hari ini adalah urusan pribadi antara aku dan Su Qingsu. Ini bukan urusanmu. Hei, kebetulan sekali. Hari ini aku juga mau melamar Qingsu. Apa? Kau juga suka Su Qingsu? Aku dan Qingsu sudah saling kenal sejak SMA. Kalau bicara soal perasaan, aku jauh lebih lama dari kau. Chen Mo, kau membandingkan apa dengan Tuan Su? Dia itu orang kaya raya. Benar, Chen Mo. Kau cuma pengantar makanan. Apapun yang kau berikan tetap akan kalah dibanding bintang dari Tuan Shu. Dan terlihat tak berarti. Sebaiknya kau menyerah saja. Satelit murahan begitu, apa hebatnya? Hei, memang tidak ada hebatnya. Tapi apa kau punya? Kau bisa kasih apa ke Qingsu? Benar sekali. Jangan sok jago di sini. Chen Mo, sebaiknya kau pergi saja. Mereka itu benar. Kau tidak perlu permalukan dirimu. Masalahku biar ku selesaikan sendiri. Qingsu, ini. Langit yang gelap gulita hanya bisa indah jika semua bintang bersinar untuk menerangi kecantikanmu. Lucu sekali. Semua bintang katanya. Bocah tengik, aku tahu kau punya sedikit uang. Tapi untuk menerangi langit malam, paling tidak butuh 10.000 satelit. Benar sekali. Bahkan orang terkaya di Masite tidak berani bilang dia punya uang sebanyak itu. Ide bagus. Hei, Wang Feng, tolong carikan aku 10.000 satelit dan arahkan ke atas hotel Shengxi. Masih terkunci di atas hotel. Bukan, sobat. Pakai ponsel wireless. Kau pikir itu ponsel besar? Chen Mo, cepat pergi dari sini. Masalah di sini biar aku selesaikan sendiri. Qingsu, kau juga tidak percaya padaku? Chen Mo, bukannya tidak percaya padamu. Aku hanya sulit percaya. 3 detik. 3 detik, aku akan menerangi seluruh langit. Chen Mo. 3, 2, 1. Tara. Wah. Lihatlah. Benar-benar bintang-bintang seluruh langit. Iya, benar. Apa? Ini tidak mungkin. 10.000 satelit. Bagaimana dia melakukannya? Chen Mo, benar-benar melakukannya. Wang Feng, begini. Kau atur satelitnya dengan rapi ya. Aku mau terlihat keren. Aku mau tampil mencolok. Wah, coba lihat itu. Wow. Wang Feng ini romantis juga ya. Tapi rasanya seperti dejavu. Bagaimana Qingsu? Kali ini berdebar tidak? Romantis kan? Ini jauh lebih romantis, 10.000 kali lipat dari 1 bintang. Hei, jadilah pasangan. Jadilah pasangan. Aku terima jadi pacarmu. Terima jadi pacarmu. Lihat apa sih? Hah? Korek-korek telinga, korek-korek upil, korek-korek mulut, garuk-garuk selangkangan. Lihat apa? Mau datang ke pesta pernikahan? Kau. Bocah, awas kau ya. Lihat saja. Lihat saja. Kita mau apa berdiri di sini? Jadi obat nyamuk. Iya benar. Biarkan mereka berdua bermesraan. Iya, benar. Betul. Kami pergi dulu ya. Kami pergi dulu ya. Chen Mo, mau apa? Bukankah kau setuju jadi pacarku? Itu bukannya kau hanya bercanda? Aduh, siapa yang membeli 10.000 satelit hanya untuk bercanda? Bukan itu maksudku. Chen Mo, aku jujur padamu ya. Aku itu tidak bisa sembarangan pacaran. Aku harus minta pendapat dari seseorang dulu. Kalau dia setuju, baru aku bisa bersamamu. Tidak perlu persetujuannya. Aku yang setuju. Aduh, aku benar-benar tidak bercanda. Ini kesepakatan antar aku dan dia. Tunggu sebentar, aku telepon dulu. Tidak kusangka Su Qingsu ini punya potensi menjadi budak kecil. Hah? Halo, Inang, ini aku. Halo, Qingsu. Ini Mo yang mencintaimu. Ku Mo yang mencintaimu. Chen Mo? Kau? Ya, ini aku. Aku juga yang memintamu hanya memakai mantel. Aku yang sengaja menaikkan suhu ruangan karena aku ingin melihat wajahmu yang malu-malu. Jangan sebut Suca. Hari ini siapapun yang datang, kau tetap wanitaku. Kenapa tidak bilang dari awal? Malah sengaja mempermainkan aku. Aku sudah bilang saat mengantar makanan itu, tapi kau tidak percaya. Iya, saat itu kan kau pakai seragam pengantar. Mana bisa aku menebaknya? Chen Mo, kau mau apa? Ini di depan hotel. Siapa yang mengizinkanmu memanggil namaku?
Lupa posisimu sekarang. Aku tidak bisa mengatakannya. Tidak mau menurut ya? Aku tidak mau kau lagi. Pergilah dengan Farami. Iya, jangan pergi. Aku akan panggil. Aku akan panggil ya. Kau mendekatlah padaku. Inang. Katian. 2 miliar. Untuk membeli nyawa seseorang. Kawan-kawan, ambil senjata kalian. Ada kerjaan baru. Patwa? Hei, kau tidak apa-apa? Kau merasa tidak enak badan? Kau antar ke rumah sakit ya? Ternyata benar sampai yang bodoh. Gampang sekali ditipu. Ayah, jangan pura-pura lagi, maulah. Pergilah. Terima kasih, nak. Terima kasih, nak. Kalian siapa? Aku siapa tidak penting. Yang penting adalah ada yang membayarku untuk nyawamu. Saudara-saudara, serang dia. Hei. Orang bijak bicara, bukan berantem. Astaga, mereka serius. Kenapa diam saja? Kejar dia. Wang Feng, angkat teleponnya. Berhenti, sialan. Aku bilang berhenti. Dasar perempuan sialan. Mau apa kau? Minggir! Hei! Jangan mendekat. Kau tahu siapa aku? Aku penguasa wilayah, Ciu Tian. Ciu Tian? Lihat baik-baik. Siapa aku? Raja bawah tanah, Nona Fei. Hormat pada Raja bawah tanah. Kuberikan kalian 3 detik. Segera menghilang dari hadapanku. Tidak masalah. 3. Aku tidak pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. 3. Ayo pergi. Ayo. 2. Terima kasih telah menolongku ya, Non. Aku Chen Mo. Tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Boleh minta kontakmu? Oh tidak. Aku langsung transfer uang saja. Ku transfer sebanyak-banyaknya. Chen Mo? Aku di mana ini? Pembunuhan! Tolong! Selamatkan aku! Tolong! Berisik. Apa yang kau lakukan? Jangan! Mau bicara? Asal kau janji tidak teriak-teriak, aku akan suruh orang melepaskanmu. Terima kasih ya. Boleh ku tahu siapa Nona ini? Nona Chu adalah raja bawah tanah di kota Yun. Dia menguasai seluruh jaringan bawah tanah. Jaringan bawah tanah? Oh, tidak. Bukan begitu, Nona. Begini, kita tidak punya dendam apapun ya kan? Untuk apa kau menculikku? Apa kau mengincar tubuhku? Aku sama sekali tidak menarik. Atau kau mau uangku? Iya, ambil saja uangku. Boleh, ambil sebanyak mungkin. Chen Mo, tidak usah basa-basi. Aku ingin kau menikah denganku. Ingin menggoda aku ya? Kau ini... tunggu dulu. Menikah? Chu Fei ini memang cantik, bertubuh bagus. Tapi berkelahi seperti ini bukan impianku.
Aku masih punya banyak uang yang belum kuhabiskan. Nona Chu, begini, situasinya seperti ini. Aku hanya orang biasa, tidak punya apa-apa. Anda begitu tinggi perangkatnya, mana mungkin aku pantas untuk Anda. Begini, aku kenal seseorang yang sangat-sangat hebat. Namanya Suce, putra orang terkaya di kota Yun. Sekarang aku akan panggil dia untuk berkencan denganmu. Suce? Sampai itu pantas untukku? Aku juga tidak pantas untukmu. Aku juga sampah. Oh ya, Tuan Chen. Tadi malam dalam sekejap membeli 10.000 satelit. Masih mengaku sebagai orang biasa? Bagaimana kau tahu semua itu? Di seluruh kota Yun, hanya ada hal yang tidak ingin ku ketahui. Tidak ada hal yang tidak ku ketahui. Chen Mo, aku tebak beberapa waktu lalu di pasar saham, miliarder misterius yang tiba-tiba muncul, seharusnya juga kau kan? Sepertinya Chu Feifei ini sudah menyelidiki aku dengan jelas. Tunggu, dia sebenarnya mau apa? Kalian semua keluar. Baik. Jangan keluar. Hei. Tolong kasihanilah aku. Tidak, ini terlalu sembarangan ya. Apa-apaan ini? Jangan banyak ngomong. Bicara lagi ku potong lidahmu. Chen Mo, aku beritahu dulu. Ini pertama kalinya bagiku. Kalau aku menyakitimu, kau bilang padaku ya. Sudahlah. Kau ini laki-laki dewasa. Merengek seperti anak kecil. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku seorang laki-laki dewasa bisa diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita. Kesucianku. Aku sudah tidak bersih lagi. Sudahlah. Kau tidak rugi apa-apa. Benar juga ya. Nona Chu, sebenarnya kau lakukan semua ini untuk apa? Jangan bilang kau tergoda oleh ketampananku. Untuk ribut saudara-saudaraku. Saudara-saudara? Karena aku akan segera meninggal. Apa? Kau mau mati? Tentang penyakit yang mematikanku ini, jangan sampai tersebar. Tuan Chen yang masih muda, punya kekayaan yang luar biasa, masih punya kebijaksanaan. Tidak ada orang yang lebih cocok dipercaya. Kebijaksanaan? Kebijaksanaan apa maksudmu? Kebijaksanaan ya? Kebijaksanaan apa? Aku boros. Apa? Itu maksudku, Nona Chu, untuk penyakitmu ini benar-benar tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Hanya ada satu cara. Lembaga penelitian di negara Sakura telah mengembangkan obat yang bisa menyembuhkan penyakitku. Tapi mereka hanya kasih ke negara mereka sendiri, tidak menjualnya padaku. Tidak juga, Nona Chu. Aku beritahu kau harus percaya bahwa di dunia ini tidak ada harga yang tidak bisa dinegosiasikan dan tidak ada barang yang tidak bisa dibeli. Maksudmu Tuan Chen adalah? Bukankah kau sudah mempercayakan semuanya pada aku? Mana mungkin aku tega melihatmu mati begitu saja? Obat apa yang kau butuhkan? Aku jamin akan mendapatkannya untukmu. Tuan Chen, ini... Sudahlah, daripada bicara terus, lebih baik kita lakukan sesuatu yang nyata. Tadi kau benar-benar melakukannya dengan bagus. Ayo lanjutkan. Ayo. Tuan Chen, benar mereka akan menjual obat pada kita? Ini adalah teknologi paling canggih mereka. Tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Ayo. Direktur Chen, ini Tuan Antian, perwakilan negosiasi dari Farmasi Puncak. Baiklah, mari kita mulai. Maaf Tuan Chen, obat ini termasuk rahasia negara kami. Jadi berapapun harga yang Anda tawarkan, kami tidak bisa menjualnya kepada Anda. Mohon maaf, karena Anda sudah datang dari jauh. Teh putih ini adalah produk khas kami. Silakan terima dengan senang hati. Tuan Chen, Anda tidak sopan. Hei, Antian, ku beritahu kau. Istriku sangat membutuhkan obat ini.
Entah itu 1.000 miliar atau 5.000 miliar, bahkan 10.000 miliar. Kau harus menjualnya padaku hari ini, paham? Tuan Chan, ini di negeri Sakura, bukan negeri Long. Saya tahu Anda sangat kaya, tapi di negeri Long kalian ada pepatah yang berbunyi, naga yang kuat pun tidak bisa mengalahkan ular lokal. Prinsip ini pastinya Anda pahami dengan baik, bukan? Aku juga punya peribahasa untukmu. Kusarankan kau jangan melawan yang lebih. Apa maksudmu ini? Wang Feng? Iya? Segera beritahu bagian keuangan. Kerahkan semua dana perusahaan. Cari trader terbaik di seluruh negeri. Aku ingin dalam 1 menit menjual kosong saham farmasi Puncak. Buat mereka bangkrut total. Baik. Tuan Chen, jangan bermimpi di siang bolong lagi. Farmasi Puncak kami didukung oleh Masite dari negeri Loying. Dan kekayaannya tidak terhitung jumlahnya. Dengan dukungannya, farmasi Puncak kami tidak mungkin bangkrut. Tuan Antian, kau boleh terus mempertahankan kesombongan dan kebodohanmu. Tapi waktu yang tersisa untukmu tidak banyak lagi. Tuan Antian, saham perusahaan sedang turun drastis. Apa? Bagaimana mungkin? Ini pasti hanya koreksi teknis. Masih bilang koreksi teknis. Pernahkah kau lihat koreksi yang anjlok seperti jurang? Tuan Antian, harga saham sudah menyentuh dasar. Perusahaan sudah diambang kebangkrutan. Obat ini kau jual atau tidak? Aku jual. Sama saja dengan pengkhianatan. Jenderal Yamamoto, kenapa Anda kemari? Tuan Antian, aku datang untuk memberitahumu. Farmasi Puncak kalian sudah diambil alih sepenuhnya oleh militer kami. Iya. Silakan pulang. Obat ini menyangkut negeri Sakura kami dan teknologi Puncak. Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk melindunginya. Jadi maksudmu, kau tidak setuju? Memangnya kau punya pilihan? Kalau kau tidak pergi, aku akan menangkapmu atas tuduhan mata-mata. Tuan Chen, sebaiknya kita kembali saja. Bagaimanapun tempat ini bukan wilayah kita. Orang-orang Sakura memang tidak pernah masuk akal. Jika kita sampai tertangkap, kemungkinan kita dalam bahaya. Fei, masalahmu masih belum terselesaikan. Percayalah, aku pasti punya cara. Aku pasti bisa membuat mereka setuju. Menolak cara baik-baik berarti memilih cara keras. Tuan Yamamoto, menurutmu jika kita adu kekuatan, berapa besar peluangmu untuk menang? Tuan Chen, kau mau bandingkan kekuatan dengan kamu? Kenapa tidak boleh? Sungguh tidak tahu diri. Kekuatan laut kami memiliki 5.000 kapal perang, termasuk 10.000 pesawat tempur. Apa bisa kau tandingi itu? Kukira berapa banyak? Maaf, aku lupa kau hanyalah seorang pedagang kecil yang tidak mengerti urusan militer. Begini saja, hanya dengan satu perintahku, seluruh pasukan akan siaga. Bahkan seekor nyamuk tidak bisa masuk. Dan begitu, aku mengerti. Chen San, kau takut ya? Takut? Apa yang perlu kutakutkan? Untungnya sebelum aku datang, aku sudah membeli cukup banyak. Kalau tidak, mungkin aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Apa? Apa maksudmu? Wang Feng, armada gabungan darat, laut, dan udara ini sudah sampai mana? Melapor, Bos Chen. 10 menit lagi akan tiba di Pulau Sakura. Tuan Chen, armada gabungan darat, laut, dan udara apa? Apa yang kau bicarakan? Oh, sebelum datang, aku berpikir untuk melakukan persiapan. Jadi aku habiskan sekitar 30 triliun untuk beli 30.000 pesawat tempur, 10.000 kapal perang, dan juga beli 1.000 kapal induk. Ini banyak sekali, tapi dari mana aku dapatkan banyak orang? Sebelum aku datang, aku tanda tangani beberapa kontrak dengan beberapa pengusaha minyak selama 100 tahun. Kira-kira nilainya sekitar 10 kuadriliun. Tentu saja mereka pinjamkan semua personel tempur ini untuk kugunakan. Beberapa? 10 kuadriliun? Oh ya Tuan Chen, aku tahu kau kaya, tapi aku tidak menyangka kau punya uang sebanyak itu. Biasa saja. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Negeri Sakura kami memiliki teknologi radar paling canggih. Bagaimana mungkin tidak bisa mendeteksi pergerakan pasukan musuh kalian? Apa kau tidak berpikir bahwa operasi radar membutuhkan dukungan satelit? Jadi, kalau satelitku jauh lebih banyak dari punyamu, satelit kami tidak akan terganggu oleh kalian. Kalian juga punya satelit. Berapa yang kalian punya? Beritahu dia berapa banyak yang kita miliki. Dia, maaf ya, dia punya 10.000 satelit.
10.000 satelit. Di dunia ini, tidak mungkin ada orang sekaya itu. Saluran pertahanan nasional. Ya, Yang Mulia Perdana Menteri. Yamamoto, kau ini seorang jenderal. Apa yang kau lakukan? Musuh sudah mengepung seluruh negeri Sakura. Aku perintahkan kau. Apapun syarat yang mereka ajukan, penuhi keinginannya. Ulangi sekali lagi. Penuhi keinginannya. Saya minta maaf. Saya mengerti. Yang Mulia Yamamoto, apa sekarang Anda masih percaya diri dengan kekuatan militer negara Anda? Baik. Aku menyerah. Obatnya bisa kuberikan padamu. Tapi kalian harus menarik pasukan. Bisa, tapi kau harus jamin aku dan istriku kembali ke negara kami dengan selamat. Baru ku tarik pasukan. Antian, ambilkan obat untuk Tuan Chen. Baik. Syukurlah, aku terselamatkan. Ayo pergi kembali ke negara kita. Dasar sial. Wang Feng, Direktur Chen, sampaikan. Begitu pesawat mendarat di negeri Long, suruh tentara mengebom tempat ini. Siap. Kau bilang akan menarik pasukan? Menarik pasukan? Sejak kecil sudah kubaca di buku sejarah tentang tempat ini dan segala kejahatan yang dilakukan terhadap negeri Long kita. Menurutmu dengan kekuatan yang kumiliki, aku akan membiarkan mereka begitu saja. Lalu apa rencanamu? Tahun baru hampir tiba kan? Aku akan berikan pulau liburan indah untuk negeri Long kita.